Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasmono Aris Munandar, Putra Wisuma Adiningrat, YouTuber kontroversi mas bro. Jujur, tegas, dan berani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kontrak of mandat. Ya, saya akan jelaskan lah mas bro, apa itu yang namanya kontrak of mandat itu, dan apa bedanya dengan kontrak kerja itu. Ini masalahnya, saya jelaskan. Kontrak of mandat itu mungkin ya, ini mungkin 90% tenaga kerja kita itu belum mengetahui dan belum memahami itu apa itu kontrak of mandat. Jadi saya tuh seperti ini ya, sebentar ya, ini kan tertulis kontrak of mandat. Jadi saya tuh nggak perlu menjelaskan tentang isinya apa itu kontrak of mandat. Yang saya bahas itu tentang apa itu kontrak of mandat. Jadi yang saya jelaskan itu bukan masalah isinya, karena ada juga TKI yang sudah membahas itu apa itu kontrak of mandat, malah bukannya menjelaskan, mewawancara orang, menanya orang kan. Jadi saya juga nggak paham, nggak ngerti gitu. Kalau saya menanyakan orang juga belum tentu paham, soalnya saya juga baru-baru mengerti sekarang ini, baru paham lah, baru memahami sekarang ini apa itu yang dinamakan kontrak of mandat itu. Bagi kalian semua juga mungkin nggak bakal tahu lah. Coba apa kata kalian kontrak of mandat itu? Saya tanyakan ke kalian. Mungkin jawaban kalian tuh nggak jauh beda. Kontrak of mandat itu mas mungkin kontrak kerja lah. Nah itulah. Jadi kontrak of mandat itu memang hampir mirip-mirip dengan kontrak kerja. Tapi ini kayak gimana ya, kayak beda fungsi kayak gitu. Memang hampir mirip-mirip kontrak kerja, tapi bukan kontrak kerja. Kalau kontrak kerja itu contract of employ. Kalau kontrak mandat memang contract of mandat, jadi memang mandat kayak gitu. Kalau yang di Indonesia itu apalagi, kalau saya nanya Indonesia yang sponsor apa namanya, apalagi nanya sponsor sama calon, nggak bakal ngerti, nggak bakal tahu itu apa itu kontrak of mandat itu. Saya tidak perlu menjelaskan isinya ya. Kalau saya perlu menjelaskan isinya sama seperti merendahkan kalian lah. Kalau isi pastilah kalian juga tahu masing-masing. Soalnya mungkin ada beda-beda isinya lah kayak gitulah. Apa yang tertulis di dalam kontrak of mandat kayak gitu. Nah, yang saya jelaskan di sini tuh bukan masalah isinya nih Mas Bro, tapi apa itu kontrak of mandat. Jadi kontrak of mandat itu gimana ya dibilang kontrak kerja. Jadi ini sebenarnya bukan kontrak kerja seperti yang di Indonesia kan kontrak kerja kan gitu. Itu beda ini. Kontrak of mandat itu beda. Kok beda sih Mas? Ya memang ada perbedaan. Apa bedanya sih Mas kontrak kerja sama kontrak of mandat? Jadi perbedaannya gini Mas Bro. Kontrak of mandat itu saya pernah mau bikin rekening tabungan di bank ya. Buka rekening di bank kayak gitulah. Nah, si rekening bank itu dia mintanya contract of employ, yaitu kontrak kerja. Saya juga berdebat sama petugas bank itu. Saya bilang ini. Nah, kata si petugas bank itu bukan kontrak kerja katanya. Ini kontrak of mandat, saya bilang. Terus jadi nggak bisa ini. Nah, disitulah. Jadi ini kontrak ini nggak bisa Mas Bro untuk buat buka tabungan kayak gitu lah. Jadi namanya kontrak of mandat itu gimana ya? Jadi kita itu diberi mandat lah, diberi tugas. Seperti Presiden Soekarno menunjuk Jenderal Soeharto itu. Menunjuk mandat kayak gitu. Jadi kontrak of mandat itu ya gimana ya, jadi ini berlakunya itu nggak ngerti. Jadi kita itu tidak terikat dengan kontrak kerja, enggak. Itu yang jadi apa namanya kekurangan kelebihan tuh. Kalau kontrak kerja kan dia tertulis misalnya setahun lah, 2 tahun, nah itu jelas lah gitu. Nah kalau kontrak mandat itu bisa saja mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita kerja kayak gitu. Yang harus kalian pahami kayak gitu. Banyak kan pekerja-pekerja kita di PHK sepihak. Ya bukan masalah di PHK sepihak, memang kita tuh megang kontrak of mandat, bukan kontrak kerja yang seperti di Indonesia apa namanya, seperti di Indonesia tanda tangan itu lain lagi. Kalau di Indonesia memang kontrak kerja yang tanda tangan, tapi di sini tuh bukan kontrak kerja, yaitu kontrak of mandat. Itu semua juga yang di Poland kayaknya kontrak of mandat lah kayak gitulah. Nanti kalau saya bicara ini nanti sok tahu lagi. Sok tahu katanya. Aduh, sok merasa tahu. Saya tuh bukan merasa sok tahu, bukan merasa tahu. Saya memang baru tahu ini. Halo Mas Bro. baru tahu baru tahu sekarang inilah kayak gitu. Sebelumnya saya nggak begitu tahu dan nggak begitu memahami.
Apa itu kontrak of mandat? Ternyata kontrak of mandat kayak gitu. Jadi ini ya mungkin berlakunya itu bukan setahun 2 tahun, mungkin ya sebulan, 2 bulan kayak gitu, 3 bulan, tergantung lah, tergantung kebutuhan kerja. Kalau kerjanya banyak ya mungkin terus berlanjut, nanti ditandatangan lagi kayak gitu. Mungkin eh, lebih, kayaknya kurang lebih 6 bulan lah kayak gitu paling lama. Kalau misalnya sudah habis masa berlaku itu kita perpanjang lagi kayak gitu. Jadi kontrak komandan itu memang masa berlakunya juga nggak panjang kayak gitu. Ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Jadi kontrak of mandat itu memang berbeda sama kontrak kerja yang kita tangani di Indonesia itu. Kadang-kadang yang di Indonesia itu kan kita di sini masih kontrak katanya. Ya walaupun di Indonesia dikontrak, kontrak kerja juga sampai sini kan tantangan lagi, yaitu kontrak of mandat kayak gitu. Kayaknya hampir semua lah, bukan kontrak kerja, kontrak of mandat. Saya juga baru memahami kok apa sih bilang kontrak of mandat. Ternyata kalau kita buka rekening itu nggak bisa dengan menunjukkan surat itu tuh. Jadi pihak bank itu maunya kontrak of kerja, kontrak of employ, jadi kontrak kerja kayak gitu. Jadi ya itulah perbedaannya tuh Mas Bro. Jadi saya jelaskan lah. Jadi apa itu kontrak of mandat itu jelas. Jadi kontrak of mandat itu bukan kontrak kerja itu. Memang hampir mirip kontrak kerja tapi ada beda lah gitu, ada perbedaan sedikit lah. Kalau kita beri contoh ya, kalau misalnya contoh mah contoh surat tanah. Surat tanah itu kan AJB akte ya. Akte sama sertifikat itu levelnya lebih tinggi ya, begitulah. Sama seperti kontrak of mandat sama kontrak of employ. Jadi kontrak kerja itu levelnya lebih tinggi daripada kontrak of mandat. Ya begitulah kira-kira Mas Bro. Saya paham lah. Nanti kalau saya bicara ini lagi, sok tahu lah inilah, pusing saya tuh. Aduh. Jadi itu, ini nggak usah bilang ulang-ulang lagi. Karena saya ulang-ulang itu memang karena saya yang bahasnya tentang ini, jadi saya memang bahas tentang ini terus ulang-ulang. Oke lah, sekarang udah paham belum nih masalah kontrak mandat? Sekarang saya sedikit apa ya, sedikit cerita tentang apa itu. Banyak TKI yang bertanya katanya, Mas, di Polan ada buka penerbangan gak? Sekarang saya tuh selalu bertanya, buka penerbangan. Saya bilang apa ininya, apa hubungannya? Sekarang oke lah, saya bilang kamu itu prosesnya sampai di mana lagi, Pak? Saya tanyakan apakah sudah dapat visa atau sampai di mana? Katanya baru daftar sekitar berapa bulan, terus permit juga belum keluar. Saya bilang yang namanya berangkat itu Mas Bro harus ada visa. Kalau nggak ada visa gimana mau berangkat? Jadi kalian tuh nggak perlu nanyain pemberangkatan, nggak, intinya kalian proses itu terus aja tanyakan kapan visa turun kayak gitu. Sedangkan sekarang kan yang ada visa juga masih belum pada berangkat, jadi itulah intinya. Jadi terkait masalah di sini tenaga kurang kerjaan memang gitulah, yang faktanya begitu. Memang fakta ini tidak boleh dibantah itu. Walaupun ada yang mengatakan itu, ada yang nyerang saya itu seperti sponsor kayak calo, seperti pihak apa ya, nggak jelas itu katanya yang sok tahu tentang pekerjaan di sini katanya. Memang faktanya begini. Oke lah, mungkin hari ini kalian boleh tidak percaya, kalian boleh menyerang saya. Tapi semakin berjalannya waktu nih, saya meramal, saya prediksi Mas Bro. Saya biasanya ramalan saya tepat nih, 80% lah, 80% tepat dan terbukti nih. Semakin berjalannya waktu nih, antara kandidat sama calo PT itu akan bertengkar dengan sendirinya, akan berperang akan sendirinya itu. Dia tidak akan menyerang saya lagi, lihat aja nanti, lihat, terus buktikan. Ya dibuktikan dengan waktu, berjalannya waktu kayak gitu. Kalau bisnis iyalah, nanti kan yang kandidat kan nanyain terus kapan terbang kayak yang pihak ini, pihak calonnya, nantilah, besok lah, bulan depan lah, akhir bulan lah, terus aja lama-lama Mas Bro. Saya orang yang mau sabar terus ya, kayak gitulah. Kenapa ya orang keadaan di sini begini? Kalau memang ada jutaan lapangan pekerjaan ya ngapain ditunggu lama-lama, langsung berangkatin aja udah kayak gitu. Memang kenyataannya di sini begini. Jadi gimana ya, kalau dulu kan youtuber itu kan selalu menghalang-halangi kita kayak Indonesia kan dengan dengan gaji kecil kan. Kalau menurut saya gaji kecil lumayan lah. Nah kali ini bukan masalah gaji kecil lagi, kerjaannya Mas Bro, kerjaannya tuh yang gimana ya, boleh dibilang nggak ada lah kayak gitu. Yang nganggur di situ bukan saya dengan teman saya, bukan tempat-tempat lain juga pada nganggur. Ada juga, Mas kenapa nggak pindah agensi? Sama aja, walaupun pindah-pindah ini nggak jauh beda kayak gitu. Jadi ini bukan masalah corona atau nggak ada corona,
memang faktanya beginilah. Jadi kawasan industri sangat sedikit, tenaga kerja itu diserap oleh industri lah. Kalau kawasan industrinya nggak ada, gimana mau nyerap, itu intinya. Ya harus paham lah. Jadi bukan saya tuh sok tahu, uh, yang merasa tahu apa. Saya itu berdasarkan apa namanya, saya kerja itu di luar, setiap saya kerja di luar negeri itu saya selalu apa ya, kayak meriset lah kayak gitu, melakukan penelitian. Jadi bukan sebatas kerja doang, saya tuh kok kayak gini, ya kayak gitu. Ya intinya begitulah Mas Bro. Jadi kalian paham lah ya apa itu kontrak of mandat. Sampai saya melenceng ke sedikit ini masalah pembahasan tadi tuh. Masalah apa tadi tuh? Masalah pekerjaan. Sebentar dulu. Oh iya, sekalian saya menjawab kritikan-kritikan itu. Kadang-kadang orang itu ngeritik saya itu berlebihan, jadi bukan berdasarkan kritikan lagi tuh. Jadi sudah mengarah-arah ke apa ya, kayak penghinaan kayak gitulah. Sebenarnya saya nggak mau nanggapin lah ya kalau penghinaan kayak gitu kan. Kalau bisa diprosesku bisa terus. Jadi kalau masalah kritikan ya, kalau masalah apa itu ngeblog yang di dalam kamar lah, nggak di itulah, itu terserah saya lah. Dan yang apa itu, yang nyerang saya, yang ngomongin saya ngeblog dalam kamar itu nggak lihat video yang lain apa. Saya sudah ngeblog sampai ke Jerman itu. Saya ini ya, mungkin boleh kata sombong lagi nih ya. Saya ini bukan ini ya, apa ya, bukan sombong. Mungkin satu-satunya YouTuber yang sudah ngeblog sampai ke Jerman lah. Sebab saya tuh belum lihat lah ada YouTuber ngeblog sampai Jerman. Kalau yang kerja sih banyak yang kerja, tapi ngeblog belum ada. TKI Poland yang ngeblog sampai sudah ke Jerman. Nah, saya sudah nyampe ke Jerman. Itu bukan pemerintah, tapi bener-bener sudah nyebrang ke Jerman ini Mas Bro. Udah bener-bener ada itu di videonya juga. Jadi lihat lah, itu ada liburan. TKI Poland dia liburan ke Jerman kayak gitu. Jadi saya tuh nggak mau lah antara informasi dengan apa itu, nyari pemandangan kan, nggak mau dirangkap lah dua-dua kayak gitu. Saya di saat pemandangan oke lah, nanti juga saya banyak lah video-video pemandangan biar kalian tahu semua keadaan di Polandia. Nah di saat saya menyampaikan informasi ya, informasi kayak gini kayak gitu, jadi nggak mau sambil jalan kayak gitulah, terganggu ibaratnya. Apalagi ya yang oh iya, masalah mengatakan pekerjaan terbatas itu kan banyak yang meragukan lah intinya, banyak yang meragukan, banyak yang kurang yakin, banyak yang nggak percaya intinya dengan omongan saya. Nggak masalah lah, itu sih terserah kan. Kalian boleh, jika kalian suka dengan video ini bisa like, kalau kalian tidak suka dengan video saya ya nggak usah like lah, dislike lah. Kalau misalnya kalian apa itu nggak suka dengan saya, nggak usah tonton juga video saya, kayak gitu aja intinya. Sekarang banyak pilihan lah Mas Bro. Saya tuh bagi kalian yang apa, yang ini aja lah, bagi buat subscribe saya, dan bagi yang suka dengan saya lah. Sekarang kan banyak juga ini kayak hater kan menyusup kayak gitu kan, pengen lihat video saya mungkin ngomongnya salah apa bener. Padahal youtuber juga banyak yang lantur tapi nggak mau dikritik, nggak mau diserang gitu. Nggak masalah, biarin aja lah. Ntar dengan sendirinya juga, makin berjalannya waktu nanti dia akan tahu sendirilah kayak gitu intinya. Karena ada pepatah itu, siapa yang berbuat dia akan mendapatkannya lah kayak gitu intinya. Jadi ya udahlah kayak gitu aja lah Mas Bro, masalah kontrak of mandat ya gitulah. Jadi kontrak of mandat itu agak berbeda dengan kontrak kerja lah. Bentar lagi saya mau ulang lagi peringatan, saya memberi amaran lagi kepada para calo ataupun sponsor yang telah menyerang saya, ataupun pihak PT yang saya juga. Enggak lah, saya enggak ngancam, enggak, cuma begini aja nih, biasanya kan saya tuh percaya sama hukum karma gitu kan, apa yang dilakukan dia akan mendapatkannya lah kayak gitu. Pokoknya siapa yang berbuat baik kepada orang ya dia akan mendapatkan, siapa yang berbuat jahat ya dia akan mendapatkan, itu aja intinya. Jadi hukum karma itu masih berlaku, bukan berlaku di apa ya, bukan berlaku di akhirat nanti, bukan di alam dunia juga berlaku. Terus gimana? Ya kalau saya kan kayak gitu tadi. Jadi antara kandidat sama calo ataupun sponsor ya,
nanti suatu hari nanti nih, oke lah, mungkin kali ini bolehlah kalian ketawa lah dengan saya, boleh lah, nggak masalah, boleh boleh kalian bisa ketawa, bisa kalian. Nanti dengan semakin berjalannya waktu, kalian tuh akan berperan dengan sendirinya kayak gitu. Antara kandidat nanyain kapan berangkat, nanti calon sponsor akan menjawab akhir bulan, awal bulan, tahun depan, ya akan begini seterusnya kayak gitu intinya. Coba aja, ini semua juga yang menjawab waktu yang akan menjawab semuanya lah. Jadi saya tuh bukan berdasarkan apa ya, bukan hanya ngomong kosong, nanti lihat aja lah. Memang ini fakta yang sebenarnya. Makanya sekarang ini pihak-pihak apa ya, kayak pihak PT itu kalau dia harus putar otak nih. Sekarang Polandia susah, dia akan mencari perhatian yang lain seperti negara-negara lain lah, atau Slovakia atau kemana kayak gitulah. Kalau dia fokus ke Polandia ya lihat aja lah. Iya, saya itu nggak nakut-nakutin, nggak nakut-nakutin para calo dan sponsor, enggak. Namanya ini fakta ini mas bro, fakta. Yang fokus ke Poland, lihat aja. tunggu waktu nanti. Ya, udah sekian dulu lah penjelasan dari saya tentang masalah kontrak of mandat, jadi ngelantur ke masalah pekerjaan, ke masalah kita kemana-mana. Sekian dulu penjelasan saya, bersama saya Muhammad Rasman Asminanda, Putri Suma Diningrat, melaporkan dari kota Gorzo, Poland. Wassalam. Ini situasi sekarang ini lagi hujan apa ya, hujan salju, es kayak gitu lah. Ini mungkin penghabisan nih mas bro, bukan salju sih, seperti es kayak gitu, kecil-kecil. Kayak kita lihat ya. Ya kalau kamu lihat pemandangan lah. Jadi saya tuh nggak ya, kan. Itu sebelah sana sungai, itu kalau saya sungai. Ini situasi saya, tempat saya di perkampungan ya, di kampungnya nih. Jadi walaupun kampung juga pinggiran kota sih, nggak jauh banget dengan kota Gorzo. Oke mas bro, wassalam.